Bicara soal pangan, tentunya sekarang ini yang lagi ramai dibahas di mana-mana adalah soal Astacita. Karena salah satu poin Astacita adalah menciptakan swasembada pangan. Kita bangsa Indonesia tentu sangat rindu ketika bangsa ini, bangsa yang katanya gemah ripah loh Cinawi, ini bisa berswasembada sehingga produksi pertanian, produksi pangan dari negara ini bahkan bisa kita ekspor ke negara lain. Lantas bagaimana desa-desa di perbatasan ini mendukung Astacita untuk menciptakan swasembada pangan tersebut? Saya sudah bersama Pak Tibisius Sanusi. Beliau merupakan salah satu pimpinan pemerintahan desa di suatu wilayah di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang tempatnya ini merupakan sentra produksi tanaman pangan di perbatasan. Pak Sanusi, apa kabar? Kabar baik, Mbak, kabar baik. Nama desanya adalah Desa Nekan. Silakan Saya Kepala Desa Nekan, nama saya Tibisius Sanusi. Baik, Desa Nekan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Kalau warga Kabupaten Sanggau tentu nggak asing sama Desa Nekan, karena desa ini salah satu sentra produksi padi, kemudian tanaman hortikultura yang lainnya, begitu ya Pak? Betul, Mbak. Dan beliau nggak sendiri, beliau datang membawa salah satu ketua kelompok taninya. Ini adalah Pak Supriyadi, ketua kelompok tani Desa Nekan. Pak Supriyadi, apa kabar? Baik, Pak. Baik, sehat ya Pak? Sehat. Udah swasembada pangan belum sih Pak? Sampai dengan hari ini saya Kalau tanya dulu dibilang nih. swasembada pangan, ya khususnya Desa Nekan boleh juga masuk kategori swasembada pangan, Pak. Oh, sudah hampir ya? Kan sudah hampir, karena swasembada pangan ini pengertiannya kan suatu desa yang bisa mencukupi kebutuhan pangan warganya sendiri. Oh, luar biasa. Baik. Sedikit saja penjelasannya, tapi itu sudah menggambarkan bagaimana potensialnya Desa Nekan untuk dijadikan salah satu sentra pendukung Astacita Nasional. Saya ke Pak Kadesnya dulu deh. Siap. Pak, kayak apa sih Pak Desa Nekan ini, mungkin bisa digambarkan kepada pendengar dan juga pemirsa kita, Pak? Desa Nekan merupakan salah satu desa di Kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Desa Nekan itu kurang lebih luasnya 10.000 meter persegi atau kilometer persegi. Desa Nekan itu merupakan salah satu desa yang di Kecamatan Entikong yang merupakan desa dalam kawasan. Apa tuh, Pak? Desa dalam kawasan itu sebagian besar 95% itu berada dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Hanya beberapa ratusan hektar atau hanya sekitar 5-6% itu di luar kawasan, termasuk di dalamnya itu pemukiman. Namun yang luar biasa dari Desa Nekan itu, walaupun dalam desa dalam kawasan ada 2 dusun yang ada dari 6 dusun yang di Desa Nekan. Tadinya Desa Nekan itu terdiri dari 6 dusun, tetapi ada 2 dusun yang berada di pusat desa itu sampai saat ini merupakan desa yang sudah boleh dikatakan swasembada, karena memang hasil pertanian padinya itu bukan hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi sudah bisa dijual, bahkan bisa dijual ke kecamatan seperti Kecamatan Sekayam. Sudah sampai di tahap itu ya Pak, kalau produksi pertanian di Desa Nekan, Pak? Iya, untuk di Desa Nekan, khususnya di Dusun Nekan dan Gramajaya, di beberapa kelompok termasuk di kelompoknya Pak Supriyadi itu selalu dilakukan pengubinan padi. Jadi secara potensinya itu di angka 6,8 ton per hektar. Jadi sudah luar biasa potensi yang ada. Kalau kita maksimalkan lagi, sepertinya memang sudah luar biasa. Karena untuk saat ini saja di Desa Nekan, di Dusun Nekan, itu sudah mengadopsi pola tanam 1 tahun itu 2 kali. Bahkan dulu pernah 1 tahun itu 3 kali. Jadi di lahan sawah yang ditanami padi, begitu panen padi bisa ditanami padi lagi sampai 3 kali, atau bisa ditanami kacang tanah karena memang tanahnya kering. Ketika kita mau bertanam padi, kita tinggal masukkan airnya. Ada yang polanya bendungan tradisional dari batu, dari bambu, ada juga bendungan yang dari bantuan pemerintah dalam bentuk bendungan irigasi. Tetapi begitu kita mau
alih tanam, misalnya setelah selesai panen padi mau tanam kacang tanah, karena kalau kita melihat dari tanaman pangan itu kan bukan hanya padi saja, ada jagung, ada kacang tanah, dan kita mau alih ke kacang tanah itu bisa. Jadi bisa. Jadi untuk sampai saat ini yang dilakukan pada tahun ini adalah padi kacang tanah. Ada beberapa tempat juga di kelompok yang lain juga ada padi kacang tanah. Baik. Jadi selalu diolah setiap tahun. Oke. Jadi ada tanaman kacang tanah, ada juga padi. Kalau istilahnya tumpang sari kayaknya gitu ya Pak ya? Kalau untuk kacang tanah tidak. Oh, Jadi enggak. selesai tanam padi udah panen baru ditanami kacang tanah. Misalnya kayak yang tahun ini di Nekan ini sedang panen ini. Iya. Baru panen padi, selesai padi, tanam padi lagi, selesai panen padi lagi baru kacang tanah. Baik. Nanti di bulan 10 atau akhir bulan 9 itu sudah tanam padi lagi. Iya. Baik, Pak Supriyadi. Saya mau tanya dulu. Ya. Ini kelompok tani Bapak lagi mengusahakan tanaman apa nih Pak, pertaniannya, Pak? Ya, baik, terkait dengan tanaman, kita di kelompok tani masih bergerak di tanaman pangan, tanaman padi. Namun kita ini kan ada dua musim, Mbak. Ada 3 musim rendengan dan musim gadu. Jadi untuk musim gadu kita tidak nanam padi, namun kita nanam hortikultura, itu kacang tanah. Nah, jadi sifatnya lahan di kelompok kami itu tidak pernah tidur, jadi diolah terus, sehingga 1 kali padi, 2 kali kacang tanah. Kalau yang tidak memang nanam 2 kali. Tetapi ada kelompok yang nanam 2 kali. Ya bahkan saat ini tadi sudah ada yang panen padinya. Nah itu ya, kalau kelompok kita masih masih di tanaman padi. Pak, luasan lahannya berapa luas tuh Pak? Kalau berbicara masalah luas, kami dulu masih ada almarhum Pak Tatang, khususnya di Desa Nekan itu kita tidak berbicara tentang luas lahan, kita perlu peningkatan hasil produksi. Bagaimana hasil produksi itu meningkat walaupun lahannya tidak luas. Nah, tentu butuh campur tangan pemerintah. Kenapa? Jadi perlu adanya pelatihan penyuluhan dari Dinas Pertanian khususnya. Bagaimana cara pola tanam yang baik. Nah, sehingga kita di petani itu sudah dibekali dengan pola tanam yang baik. Nah, khususnya di Desa Nekan pada umumnya itu sebelum penanaman tentu ada penyemaian. Kita ada dua jenis varietas padi unggul. Yang pertama Cisadane, kemudian ada Cerang, ada juga yang jenis-jenis lain. Tetapi kebanyakan kita ada 2 jenis, Cisadane dengan Ciherang. Untuk Cisadanenya kita nyemainya bulan September. Tetapi kalau untuk Ciherang kita nyemainya bulan Oktober. Kenapa bulan Oktober? Karena memang umurnya agak pendek, 3 bulan lebih sedikit. Nah, jadi begitu juga pada saat penanaman. Ada petani yang mampu itu sebelum menanam itu dikasih pupuk dasar. Tetapi selama ini kalau kita belum pernah melakukan pemupukan dasar, kita setelah 7 hari setelah tanam kita pupuk. Kemudian 25 hari setelah tanam kita pupuk, 45 hari kita pupuk kembali. Jadi pemupukan lahan sawah itu 3 kali sampai panen. Nah, jadi itu yang sering kita lakukan. Saya kayak ngomong sama penyuluh pertanian, lancar beliau menjelaskan soal ininya, soal apa saja yang beliau lakukan di sana, termasuk juga tadi apa Ciherang apa tuh Pak, Cisadane itu bibit padi ya Pak ya? Iya betul. Nah tapi untuk Ciherang kemudian Cisadane itu cocok nggak sih Pak dengan karakter wilayah Desa Nekan seperti itu Pak? Untuk kedua varietas ini cocok Mbak. Cocok. Memang setiap tahunnya tidak pernah kita tinggalkan dengan varietas 2 ini, Cisadane dengan Ciherang. Tapi karena kenapa kita tidak melepaskan Ciherang, jadi harganya lain, Mbak. Oh, lain harga. Oke. Ini seru nih kalau udah ngomongin soal harga nih. Harganya gimana nih Pak? Kalau dibanding dengan Cisadane sama Ciherang ini Pak? Kalau untuk saat ini Cisadane itu per kilonya 13. Bibitnya itu ya? Bukan, berasnya nih. Oh, per kilonya. harga berasnya ya? Ya. Itu berasnya kayak gimana sih Pak? Dia kalau untuk Cisadane berasnya agak besar-besar, tetapi kalau untuk Ciherang dia agak halus panjang. Oke. Nah, tetapi lembut, Ciherangnya lembut. Oh, seperti itu. Kalau yang Ciherang tadi berapa Pak?
Ciherang sekarang 15. Kalau untuk Sadane 13. Oh, seperti itu Ya. yang ngebedainnya ya, Ya, gitu, Pak. beda Tapi emang harga. dijual, Pak. Katanya nggak boleh tuh, Pak, kalau beras hasil pertanian masyarakat kemudian dijual. Katanya kan masih ada tradisi kayak gitu ya, Pak. Iya, ini memang masih ada dusun-dusun yang berkaitan dengan apa namanya pola lama. Tetapi untuk di Dusun Nekan dan Kermajaya itu tidak lagi berlaku, Mbak. Kalau kelompok taninya Bapak gimana nih? Masih itu nggak? Boleh dijual gitu? Boleh, boleh. Bahkan kemarin saya maaf mau lah, sewaktu anak saya kuliah itu kebanyakan beras Oh, yang membantu. dari beras gitu Iya. ya? Luar biasa. Oke, baik. Itu berarti sangat berlimpah ya Pak hasil Betul. panennya ya. Oke, baik. Saya tanya ke Pak Kadesnya dulu, Pak, kenapa sih Pak Nekan itu bisa saya bilang jadi bahan irian deh Pak di tempat lain? Kok bisa sih Nekan tuh tempatnya subur, tanam apa aja bisa tumbuh gitu, bisa menghasilkan uang gitu loh Pak? Terkait dengan potensi desa Nekan khususnya di beberapa dusun itu, pertama letak wilayahnya itu berada di kaki gunung. Oh, Nah, jadi berada di kaki gunung. Secara geografis memang lokasi tersebut itu perbukitan, hanya beberapa lembah saja yang dijadikan oleh warga itu sawah. Ada yang harus memindah sungai, dicangkul, ditimbun secara manual ini, ditimbun, dijadikan sawah, sehingga sawahnya itu tidak lebar tapi sepanjang mengikuti sungai, karena memang susah mencari daratan yang rata. Jadi itu kendala memang di sana. Terus di tahun, seingat saya itu kurang lebih 1990 itu ada dibentuk kelompok-kelompok tani. Ada semacam yang menggagas untuk dibuatkan kelompok tani. Dari situ juga, dari kelompok itu mereka semacam kerja kelompok mencetak sawah secara bergantian. Bentuk kelompok sekitar 10-30 orang, hari ini bikin sawah si A, besok bikin sawah si B. Dari pola-pola itu tercetaklah beberapa sawah di wilayah Desa Nekan yang bisa, yang tadinya habis nanam padi bisa tanam kacang tanah, bisa tanam semangka, bisa tanam yang macam-macam, karena memang lahannya kering. Terkait dengan kenapa Nekan, karena kami sudah lama sekali mencoba, ketika ada program pemerintah untuk menanam padi unggul, bibitnya diberi, kami mau mencoba. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi sebagai ketua kelompok itu, jenis Cisadane yang sebetulnya bukan merupakan bibit unggul lokal, itu bibit dari Jawa. Ternyata begitu dicoba mengikuti pola tanam yang dianjurkan melalui beberapa pendampingan PPL sebelumnya, ternyata berhasil. Dan karena berhasil, itu yang dikembangkan oleh masyarakat. Pernah juga dicoba beberapa bibit padi lainnya seperti Ciherang dengan keunggulannya yang punya keunggulan masing-masing, ternyata juga cocok. Ada juga jenis-jenis yang lain seperti Impara dan Impari, dan itu juga ternyata cocok juga di wilayah Nekan. Berdasarkan pengalaman masyarakat yang sudah mencoba mau keluar dari, katakanlah tanda kutip, ada bahasa misalnya tidak mau nanam padi unggul karena harus dipupuk dan sebagainya. Beberapa wilayah masih mengadakan tanaman lokal yang sifatnya hanya mengambil supaya tidak dipupuk pun masih berbuah, tetapi hasilnya sedikit, rasanya keras. Pokoknya tidak cocok lah kalau untuk kami yang Nekan yang sekarang udah nanam padi unggul. Dengan ada nanam padi unggul, mau itu Ciherang maupun Cisadane, kita sudah bisa melihat hasilnya, walaupun harus disentuh dengan teknologi seperti pemberian pupuk. Dan itu yang membuat orang dengan pengalaman sendiri, mereka rasakan sendiri, dan tanpa disuruh, itu sudah sampai saat ini sudah dikembangkan. Pak, soal teknologi pertanian ke sana, bagaimana kemudian masyarakat menerima teknologi tersebut? Kan kalau masyarakat mungkin dulunya berladang tradisional sudah cukup gitu Pak ya. Yang penting berhasil gitu, tumbuh gitu Pak, pohon tanamannya gitu Pak. Tapi kan itu nggak cukup Pak, perlu ada sentuhan teknologi. Warga Bapak nerima teknologi gimana Pak?
Sebetulnya memang ini ada beberapa tahapan sih. Ini bukan proses yang seperti membalikan telapak gitu tangan, ya, Pak, ya? panjang memang. Yang tadi bagaimana merubah pola hidup, pola pertanian di lahan kering, yang tidak harus mencangkul dan sebagainya, merubah pola menjadi membuat sawah dan sebagainya butuh biaya yang banyak dan proses yang panjang. Pada awalnya memang berat. Tetapi kalau hari ini berbicara di tempat kami lah di Desa Nekan yang bertani di lahan sawah dengan yang di lahan kering, sebenarnya kalau untuk di lahan kering ada beberapa semacam tujuan kenapa masih bertani di lahan kering. Pertama mungkin untuk semacam peremajaan, misalnya ada kebun karet yang sudah lama, sudah saatnya diremajakan. Nah, itu ditebang untuk sementara ditanami padi dulu. Itu mungkin salah satu alasannya. Ada juga yang ini ada lahan kosong, daripada kosong dijadikan lahan pertanian dulu, lahan pertanian tanam padi, nanti akan mungkin ditanam sawit dan sebagainya. Tetapi kalau kita hitung kos biaya yang pada saat pengelolaan itu lebih tinggi sebenarnya. Dia harus, kalau bertani di lahan kering itu harus menebas, menebang, bahkan karena tidak ada teknologi lain, maka harus membakar. Kalau di luar membakar, saya pikir kalau untuk wilayah kita agak mustahil karena bukan batang yang kecil-kecil, ini batang yang besar-besar. Untuk ditanami padi itu memang harus membakar. Bahkan sampai keluar peraturan daerah terkait dengan pembakaran lahan. Kalau dibanding dengan yang lahan sawah, memang biayanya besar, tapi biaya di awal. Begitu sawah itu sudah terbangun atau tercetak, begitu kita mengelolanya tinggal, ya sekarang kalau tidak disemprot pun, kalau kita mau organik tinggal ditebas pakai mesin tebas. Yang bagi kelompok-kelompok ini ada beberapa kelompok yang sudah ada hand traktor, dikelola pakai hand traktor, tinggal ditanami aja. Setelah siap semai itu tinggal ditanam. Lebih simpel sih, lebih simpel dan hasilnya jauh menjanjikan memang. Di lahan sawah itu jauh menjanjikan. Tadi Pak, saya mengutip kata-kata Bapak di awal, asal mau. Betul, asal mau. Asal mau. Jadi itu Pak swasembada ya Pak ya. Betul, betul. Terus saya mau nanya Pak Supriyadi, mau nggak sih Pak kelompok tani Bapak menjadi pelopor untuk swasembada Pak di Desa Nekan dulu lah. Ya, kalau berbicara masalah mau tidak mau, ya mau, mau. Kenapa? Karena sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa desa Swadaya Pangan itu suatu desa yang mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya sendiri tanpa meminta pasokan dari luar wilayah. Contoh sampai saat ini di kelompok kami bahkan seperti saya sampaikan tadi untuk biaya-biaya anak sekolah itu termasuk di situ. Nah maka saya sampaikan bahwa Desa Nekan ini sudah hampir mau masuk swasembada pangan. Hanya bagaimana saya ingin menyampaikan kepada pemerintah bagaimana pemerintah mendukung kembali sistem pertanian khususnya di Desa Nekan. Pertama, fasilitas sarana prasarana. Karena seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa dulu tahun 90 itu kelompok tani Desa Nekan udah dua, Risa Jaya dengan Aneka Karya. Kenapa Risa Jaya? Karena jerak dulu baru jaya. Oke. Nah, seperti disampaikan oleh Kepala Desa tadi bahwa memang pada tahun 90 itu sawah di Nekan itu sawah-sawahan, Mbak. Apa tuh maksudnya? Nah, kenapa sawah-sawahan? Bukan hanya orang-orangan ternyata, sawah-sawahan juga iya, ada ya sawah-sawahan. Kenapa dibilang sawah-sawahan? Itu basah, Mbak. Tidak bisa ditanami kacang. Oke. Nah, maka semenjak tahun 90 dengan terbentuknya kelompok, itu perjuangan luar biasa dengan didampingi oleh instansi terkait oleh Dinas Pertanian. Itu pergerakan sawah itu luar biasa. Nah, sehingga sampai saat ini kelompok tani itu sudah 40 lebih, termasuk kelompok wanita tani. Ada yang wanita juga, Pak? Ada. Oke. Ada. Baik. Luar biasa. Kalau terkhusus nih di kelompok taninya Pak Supriyadi ini, selain padi, apalagi nih Pak yang ditanam gitu Pak? Padi, kacang tanah seperti itu Pak? Iya, selain padi ada kacang tanah, jagung. Kemarin juga kita sempat nanam jagung, kemudian ada yang sayur-sayuran. Nah, jadi di kelompok kita itu ada bermacam jenis-jenis tanaman lah yang ditanam. Ada yang tanaman sayur. Kemarin sempat dari kawan kita menjual sayur ke Malaysia lewat BUMDes. Sampai
jual ke luar negeri juga gitu Iya. Pak? Lewat BUMDes. BUMDesnya. Entikong. Oh, BUMDesnya Entikong. Iya. Si Sudirman kemarin, dia lewat BUMDes di Polosan. Itu hasil kerjasama antar pemerintah desa atau gimana nih Pak Kades, sampai BUMDes di desa sebelah juga akhirnya mengakomodir petani di tempat Bapak untuk menjual produk pertaniannya Pak? Untuk BUMDesnya sendiri kebetulan yang BUMDes di Entikong itu ada beberapa desa tuh sudah punya BUMDes, termasuk salah satunya BUMDes Entikong. Yang untuk saat ini yang punya izin ekspor impor itu memang hanya BUMDes Entikong. Di BUMDes di desa kita sendiri, desa Nakan itu belum sampai kepada ekspor impor. Yang kita masih bergerak di bidang saprodi seperti penjualan pupuk-pupuk untuk tapi kegiatan ada pertanian. kerjasama mungkin Pak, obrolan lah mungkin Ya, antara ada. Kades kepala desa Nekan sama kepala desanya Entikong mungkin, atau tolong dong ini punya petani saya dilolosin dong kalau mau ekspor gitu Pak. Kebetulan memang kita saling mendukung. Iya. Jadi kalau untuk Entikong sendiri, walaupun dia punya izin ekspor impor, jadi kelemahannya itu mereka tidak punya pasokan di desanya. Jadi selalu ada pembicaraan dengan beberapa desa sehingga yang menjadi potensi di desa lain itu bisa kerjasama melalui BUMDes Entikong itu dijadikan ekspor ke Malaysia lah dalam hal ini. Saya kebalik lagi nih ke Pak Supriyadi. Pak, sekali mau ekspor itu berapa banyak nih Pak? Biasa dan jenis apa nih Pak yang diekspor Pak? Kemarin petani kita Pak Sudirman itu apa namanya gambas ya. Oh ya. Dia ekspornya ke sana gambas. Saya kurang tahu berapa banyak yang dia bawa. Tapi yang jelas saya dapat informasi dari dia kemarin bahwa gambasnya saya jual ke Malaysia melalui BUMDes. Kalau tadi kacang tanah, kayaknya kacang tanah tuh memang basisnya kacang tanah tuh kalau di Entikong tuh dinekan ya Pak ya? Betul. Di Nekan itu selain padi, dia kacang tanah. Ada juga jagung, karena jagung dengan kacang tanah itu biasa di Tumbang Sari. Tapi yang betul-betul booming itu padi, kacang tanah. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kelompok tadi, ada beberapa kelompok yang dalam 1 tahun itu tanam padi 3 sampai 4 bulan, udah itu selesai padi, tanam kacang tanah. Sampai 2 kali kacang tanah baru padi lagi. Ada juga kelompok yang padi 2 kali baru kacang tanah. Sehingga tidak heran juga kalau di Nekan itu termasuk salah satu desa penghasil kacang tanah, dan kacang tanahnya luar biasa besar. Untuk kualitas ekspor itu masuk. Oh, pakai kualitas ya Pak kalau Ya. diekspor Pak? Kalau yang selama ini dilakukan, ada di kacang tanah di Nekan itu ada 2 macam. Yang kacang saya tidak tahu apa namanya, pokoknya yang isinya 3 sampai 4 tapi kecil-kecil itu biasa lari ke Pontianak. Sampai beberapa mobil itu datang langsung ke desa. Jadi pembeli dari Pontianak datang langsung ke desa melalui pengepul di masyarakat itu yang dijual ke pembeli yang dari Pontianak itu bawa ke Pontianak. Tetapi ada beberapa jenis kacang termasuk kacang Garuda itu lebih tertarik Malaysia. Jadi harganya pun lebih menjanjikan yang di Malaysia. Untuk kacang Garuda memang besar-besar. Pak, kalau di tempat di Nekan Pak, saya hampir menyebutnya tempat kita Pak. Kayak saya pernah yang nanam Pak ya. Baik. Kalau di Nekan itu dalam setahun itu Pak 3-4 kali panen tuh bisa berapa ton tuh Pak yang dihasilkan dari lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat tuh Pak? Kebetulan di desa Nekan itu memang seperti yang sampaikan itu ada 6 dusun, tetapi 3 dusun itu jalurnya memang keluar lewat pusat desa. 3 dusun itu keluarnya lewat langsung ke kecamatan. Jadi untuk yang 3 dusun di jalur lewat pusat desa, pada saat musim panen itu bisa kita lihat kurang lebih dari akhir bulan Mei sampai awal bulan 2 minggu bulan Juni itu produksi kacang itu tiap hari. Tiap hari kita bisa hitung sekitar 40 hari atau itu bisa 1 ton 1 hari. Wow. Bisa 1 ton 1 hari. Jadi setiap hari itu keluar terus. Paling hanya misal kalau paginya hujan, jadi petani itu tidak bisa ke kebun kacangnya. Bentar, Pak, mungkin di cancel dulu cabutnya. Saya ngebayangin Pak, kalau 1 hari 1 ton, kemudian itu bisa sampai 40 hari itu Pak ya. 1 lapangan PLBN ya Pak Ali Pak ya. Itu tidak mustahil, memang seperti itu. 1 lapangan PLBN ini ya Pak ya. Kita lihat setiap hari itu keluar kacang. Ada 2 mobil penuh. Kita bayangkan kalau 1 mobil itu katakanlah sampai
di 700 kilo atau 800 kilo. Kalau 2 mobil udah 1 ton 6. Pak, itu 1,6 artinya ton. petani itu cuma dari kacang aja sebenarnya bisa makmur ya Pak? Sebenarnya cuman ada beberapa pola yang misalnya ini tanam kacang tanah, panennya pas di musim panen itu, tidak ada kontinunya, sehingga susah juga kita menghubungkan mereka dengan petani dengan buyer nih, karena tidak kontinu, tidak tiap hari. Jadi sehingga itu juga mempengaruhi harga. Ketika tanamnya serempak, panennya juga serempak. Kadang dalam satu hari selisih harganya itu bisa selisih 1.000, selisih 2.000, karena begitu panen kan hukum pasar barang melimpah harga turun. Itu juga yang belum diterapkan di kelompok-kelompok tani, bagaimana memanajemen penanaman ini, waktu penanaman, sehingga panennya itu tiap bulan dan kontinu. Pak Supriyadi tentu punya strategi nih Pak, karena beliau salah satu yang mungkin berhasil menanam tanaman pangan tapi dia kontinu Pak, berlangsung sepanjang tahun seperti itu. Gimana sih Pak strateginya supaya penanaman ini bisa berlangsung setiap tahun gitu Pak? Ya, sistemnya tentu kenapa disampaikan oleh kepala desa tadi, itu sistemnya serempak. Karena mayoritasnya kita di Desa Nekan itu tanam kacangnya di lahan sawah. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa untuk Sadane nyemainya September serempak. Kemudian untuk jenis Ceherang itu nyemainya Oktober serempak. Jadi panennya bersamaan. Nah, karena setelah selesai panen, petani itu sudah mulai nanam kacang. Nah, kenapa demikian? Jadi rumputnya belum ada. Jadi kita kerja tidak ada. Nah, paling kita tinggal buang jerami atau kita bakar jerami, tapi jarang kita bakar karena kita masih menunggu kawan yang lain. Kita buang jeraminya, kita langsung tanam kacang. Maka untuk panen kacang itu serempak. Nah, gitu sistemnya. Karena kita panen padinya serempak, maka untuk tanam kacang juga, panen kacang juga serempak. Gitu. Baik. Jadi jarang sempat kosong itu Pak, nganggur tuh Pak ya lahannya. Betul. Pak ya. Mungkin karena keterbatasan lahan, jadi menggunakan lahan yang ada walaupun diolah secara bergantian. Pak Kades sudah banyak belum Pak kelompok tani ataupun masyarakat yang seperti Pak Supriyadi tadi Pak? Jadi bulan sekian sampai bulan sekian tanamnya ini, bulan sekian sampai bulan sekian tanamnya ini. Manajemen pertaniannya sudah sampai ke sana belum Pak? Semua masyarakat di sana Pak? Dari kurang lebih 40 kelompok tani di Desa Nekan itu sebagian besar sudah mengadopsi pola yang sama. Pantas. Nah, jadi ada di Dusun Nekan, Dusun Gramajaya, dan dusun termasuk Dusun Puntikayan dan Punti Engkaras. Karena ada 2 dusun itu yang tidak memiliki lahan pertanian sawah. Karena memang geografisnya itu yang turun naik, tidak sesuai untuk lahan pertanian. Tapi di 4 dusun itu, di beberapa kelompok di 4 dusun itu sudah melakukan pola yang sama. Di bekas sawah itu ditanami, kayak di Engkaras itu habis nanam padi, kacang tanah. Okay. Nah, kalau yang di Nekan itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Supriyadi sebagai ketua kelompok itu ada padi kacang tanah, ada juga yang padi kacang tanah. Itu sudah berlaku di beberapa kelompok. Sebagian besar sih memang di wilayah Desa Nekan. Dan mereka sepertinya udah nggak berpengaruh lagi Pak, mau mikirin ini cuaca cocok dengan tanam ini, sudah ritme penanamannya seperti itu ya Pak ya? Iya. Memang kebiasaan kalau nanam nanti bulan Oktober nanam nih, bukan nyemai yang disampaikan oleh Pak Supriyadi ini nyemai. Nanamnya bulan Oktober sama bulan November. Antara nyemai sama nanam berapa lama nih Pak? Kadang ada yang 14 hari, ada yang 21 hari. Untuk dua bibit varietas tadi ya? Iya. 2 varietas. Tapi kayak yang varietas Cisadane itu bisa 3 minggu. Karena agak kebal lah yang Cisadane. Kalau Ciherang sebenarnya ideal itu 14 hari. 14 hari untuk menunjang peranakan tadi. Jadi untuk menunjang peranakan 14 hari itu sebenarnya harus ditanam. Baik. Nah, paling las-lasnya 3 minggu. Tapi kalau untuk Cerang 3 minggu sampai 1 bulan masih bisa. Kalau sekarang lagi musim apa nih Pak? Panen? Pas hari ini, minggu-minggu ini sebenarnya kalau kita ke desa itu ada yang panen padi, ada yang panen kacang. Oh, ada yang panen kacang. Kalau panen gitu, kacang itu memang kontinu dari kemarin, dari akhir bulan Mei kemarin
Sampai hari ini masih panen kacang di Nekan. Masih panen kacang gitu Ya. Pak ya. Kan tadi katanya hampir 1 ton Iya, keluar iya. gitu Pak ya. Kalau Baik. dirata-ratakan aja seperti itulah. Baik, nanti saya ke sana Pak, tolong disediakan 1 kilo aja. Siap, Baik. Pak Kades, terima kasih banyak. Pak Supriyadi, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya Iya, sama-sama, soal sama-sama. bagaimana swasembada pangan di Indonesia ini. Kita mulai dari desa, karena tentu masyarakat yang berada di pedesaan ini tahu betul bagaimana mereka bisa mendukung apa yang diharapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Astacita. Pak Kades, terima kasih. Sama-sama. Pak Sanusi, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Astacita bukan sesuatu yang mustahil, terutama dalam poin swasembada pangan. Jika kita sebagai masyarakat mau mendukung, mau berbuat, dan saya ingin mengutip apa yang disampaikan Pak Kades tadi, kalau mau semuanya pasti bisa. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.